warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Emi Rosyida. Kali ini saya kedatangan tamu. Tamunya seorang ibu, tapi ya memang adik saya sih. Namanya, saya manggilnya karena adik Tante Ida Fatfurohmi SKM. Dia ini pakarnya ahli gizi. Nanti kita akan tanya-tanya lebih banyak lagi tentang gizi. Oke, Tante Ida, tidak apa-apa itu ya, ponakanku yang cantik itu. Kalau zaman kita kecil dulu, familiar orang mengatakan ya guru saya, ya ibu kita itu tentang gizi, tentang 4 sehat 5 sempurna. Apakah pada masa sekarang ini tetap itu yang diumumkan atau seperti apa, Tante? Biar teman-teman yang ada di rumah, khususnya mama-mama, khususnya semua wanita, para wanita yang super cantik itu lebih paham lagi. Saya luruskan dulu ya, Ya. yang tadi saya panggil Putih. Mbak Emi tadi bilang pakar, saya sebetulnya ya ahli gizi itu aja lah, nggak sampai pakar-pakar amat. Nanti kayak kualat kalau bilang pakar. Jadi memang ada perubahan ilmu ya, ilmu gizi yang berkembang sekarang ini. Kalau yang dulu kita masih kecil itu sering kita sebut 4 sehat 5 sempurna, itu sebetulnya sudah disempurnakan lagi ilmunya dalam beberapa tahap. Yang terakhir ini adalah gizi seimbang. Jadi bahwa kita makan itu harus seimbang secara jenis maupun jumlah. Kalau dulu di 4 sehat 5 sempurna kan hanya jenisnya aja, misalkan makan pokok, lauk pauk, kemudian sayur, dan endingnya susu gitu ya. Sempurna harus ada susu. Kalau sekarang nggak harus ada susu, yang penting ada protein hewani. Jadi susu itu sebetulnya mewakili protein hewani gitu. Nah, kemudian Tante Ida, agar pemahaman keilmuan tentang gizi teman-teman kita yang ada di rumah itu lebih fokus gitu, barangkali Tante Ida punya medianya untuk mengenalkan apa sih yang dinamakan protein itu apa saja, yang karbohidrat yang bagaimana, mungkin bisa ada media tentunya gitu. Ya, kali ini saya bawa apa ya ini namanya? Ini kelihatannya tepak makan sepertinya ada isinya. Tapi karena saya tahu kakak saya ini vlognya sudah berisi makanan-makanan, jadi saya hanya membawa kotak coach. Jadi harapan saya ini nanti pulang saya kotak itu lingkaran ini kotak. Oh iya kotak. Nah, kita sudah terbiasa bilang kotak makanan, padahal bentuknya bulat ya. Nah ini harapan saya nanti pulang bisa terisi. Oke. Jadi ini ada sekat-sekatnya. Kemudian ini kenapa dibuat seperti ini? Ternyata ini adalah ada ilmunya di sini. Jadi ini membantu kita, kotak ini membantu kita untuk membuat komposisi dalam makanan kita sehari-hari. Jadi ilmunya yang sekarang ini dari 4 sehat 5 sempurna, sekarang itu disempurnakan menjadi gizi, atau diganti menjadi gizi seimbang. Dan untuk memudahkan kita mengingat, dari gizi seimbang itu diterapkan lagi menjadi isi piringku. Salah satu jargonnya itu isi piringku. Jadi isi piringku ini memperlihatkan komposisi makanan yang harus kita konsumsi setiap hari. Jadi makanan kita ini harus terdiri dari seperti gambar di isi piringku ini. Jadi komposisinya yaitu ada makanan pokok, yang 50% ini makanan pokok dan lauk pauk. Sebentar nih. Jadi yang 50% itu makanan pokok dan lauk pauk. Kemudian 50% sisanya itu sayuran dan buah-buahan. Kalau Kenapa tadi saya bilang susu tidak harus ada? Karena susu itu masuk
masuk sumber protein hewani. Jadi ini disebut di sini lauk pauk, tapi sebetulnya nggak harus lauk pauk sih. Kalau memang susu itu masuk protein hewani, masuk juga ke bagian yang sini. Jadi ini tadi, makanya ini sekatnya seperti ini. Jadi ini untuk misalkan makanan pokoknya nasi, taruh sini. Kemudian buahnya, sayurnya di sini. Jadi sayurnya itu kalau dulu pas sehat 5 sempurna sayurnya kan nggak terlalu sebanyak ini ya. Dan ternyata yang kita butuhkan sayur sebanyak ini. Hampir sama dengan nasinya sama. Karbohidratnya ya. Sayur. Kemudian yang ini buahnya yang suka. Kalau dulu kan kita kayak sudah ada sayur nggak ada buah gitu. Ya. Baiknya ya sekarang sayur juga buah juga. Kemudian yang ini yang proteinnya. Mungkin bisa dijelaskan mungkin karbohidrat itu yang seperti apa? Soalnya kebetulan saya di Jawa ya, kalau belum makan nasi itu rasanya belum kenyang. Saya pernah di Australia itu ya, separuh dari uang saku saya itu untuk beli beras karena saya belum bisa makan nasi, makan roti maksudnya. Ya, jadi harus makan nasi gitu. Ya. Bagaimana ini? Ya. Memang mindset kita dari kecil memang seperti itu ya. Kalau belum makan nasi, meskipun sudah makan roti seketidakan, meskipun sudah makan roti dengan berporsi-porsi itu belum disebut makan kalau belum makan nasi. Nah makanya ini ada media seperti ini. Jadi untuk roti ini mungkin bisa dilihat nih, kelihatan gambarnya. Roti ini termasuk sumber makanan pokok. Jadi ketika kita nggak ada nasi bisa diganti dengan umbi-umbian, jagung, biskuit dan sebagainya. Jadi itu termasuk ke makanan pokok di sini. Jadi ketika sehari itu kita sudah makan roti, itu berarti kita sudah mengkonsumsi yang bagian makanan pokok ini. Ada beras merah juga ya? Iya, semua mungkin bisa ditunjukkan ke teman-teman. Nah, ya. Jadi semua jenis beras masuk makanan pokok. Ada jagung, kentang. Jadi misalkan mama-mama sekarang ini kadang-kadang agak khawatir ya kalau ternyata putra-putrinya ini nggak mau makan nasi. Kalau anak sekarang kan nggak seperti kita ya. Iya. Jadi makanannya sudah lebih bervariasi, kemudian mereka makan juga sudah terpengaruh oleh budaya-budaya yang dari luar juga. Jadi mungkin mereka ada yang nggak bisa makan nasi, tak perlu khawatir sebetulnya karena selain nasi itu masih banyak makanan pokok yang bisa dimakan. Kalau itu tante, kadang-kadang kita di pagi hari itu tidak sempat ya untuk gizi seimbang itu kita hidangkan di meja keluarga kita. Kadang-kadang potong kupas saja ada roti, selai, itu kira-kira asupan gizinya cukup enggak untuk menjelang siang harinya untuk mengkonsumsi makanan yang komplit ini? Sebetulnya panduan ini adalah akumulasi dari makanan kita sehari. Jadi ketika sarapan itu mungkin nggak sempat, nggak bisa lengkap, tapi asalkan itu memenuhi kalori untuk aktivitas di pagi hari itu sudah cukup. Jadi misalkan belum sempat makan sayur, bisa makan sayur siangnya, lebih banyak makan sayur siangnya atau malamnya. Jadi kalau memang pagi cepat buru-buru bisa diganti ke siangnya. Intinya ini akumulasi untuk sehari. Kemudian ada kebetulan tante kan punya kayak gini nih ukuran ya, tetapi saya dan teman-teman di rumah mungkin nggak punya yang kayak gini yang ukurnya itu, meskipun bisa pembatas piring katakanlah, bisa nggak diganti mungkin estimasinya dalam sekali makan itu sayurnya bisa berapa mangkok gitu, buahnya berapa iris, kalau gimana gitu? Sebetulnya ini kan hanya komposisi ya, kita bisa perkirakan. Jadi misalkan yang satu piring, berarti sayurnya sudah satu mangkok dengan ukuran yang sama dengan piringnya. Kemudian kalau potongan ini lauk pauk itu ya wajar ya, misalkan ayam ya satu paha itu satu porsi. Sebenarnya kayak porsi kita sehari-hari. Jadi enggak ada. Iya. Benar tante.
melihat para orang tua ini kan banyak dua-duanya kerja. Sebetulnya tanggung jawab siapa sih ini Tante untuk menyajikan makanan gizi seimbang ini? Haruskah hanya para ibu saja ataukah tanggung jawab berdua atau bagaimana? Kalau makanan tergantung jenisnya masing-masing ya. Ada yang malah ada yang keluarga itu yang menyajikan bapaknya yang menyajikan makanan ada ya. Tergantung kesepakatan sih keluarga. Jadi yang penting tersedia untuk anaknya, nggak sampai anaknya nggak sarapan. Nah, Tante, triknya kita sebagai manusia itu kan diawali mungkin balita, kemudian remaja, kemudian dewasa dan seterusnya. Barangkali Tante bisa ngasih masukan ke kita semua nih, harusnya bagaimana gizi yang tercukupi untuk balita agar tumbuh kembangnya itu normal atau di atas rata-rata, agar kesehatan mereka bisa lebih maksimal, asupan gizinya tidak terlewatkan. Yang remaja juga begitu. Terus kita, terutama saya nih ya, yang sudah mulai menginjak tua ini, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu dipertahankan, itu bagaimana? Kalau ilmu itu punya sisi dalam kehidupan. Jadi sebetulnya fase-fase usia tertentu itu berbeda kebutuhan gizinya. Dan kalau saya sampaikan ke sini semua mungkin waktunya nggak cukup. Jadi secara umum aja dulu mungkin yang awal perlu diperhatikan itu sebetulnya kalau untuk penyajian makanan itu yang paling penting dulu itu untuk balita. Jadi untuk balita itu yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan itu tekstur. Jadi tekstur makanan itu harus kita sesuaikan dengan kondisi fisiologi, kondisi organ, perkembangan organ tubuh, kesiapan mencerna itu ya. Iya, di situ. Jadi itu yang perlu ibu-ibu perhatikan itu di situ dulu untuk yang fase awal. Jadi ini saya sekalian pesan sponsor ya. Ya, saya ini ingin menghimbau buat mama-mama ya yang kawan penting. Sebetulnya itu ada program kita yang terbaru itu PMDA namanya, itu pemberian makan bayi dan anak. Jadi anak kita itu memerlukan makan sejak dalam kandungan sampai mulai melahirkan sampai lahir gizinya itu sudah harus diperhatikan makanan. Karena apa? Mulai dalam kandungan harus dipersiapkan, intinya harus dipersiapkan ketika sejak persiapan mengandung. Persiapan mengandung itu biasanya remaja-remaja atau calon-calon pengantin itu biasanya menguruskan diri, melangsungkan diri supaya ketika menikah itu bisa serta rumahkan lain. Nah itu yang pesan saya, meskipun melangsungkan diri oke, tapi jangan terlalu itu, soalnya itu kondisi fisik ibu itu diperlukan, calon ibu itu sangat diperlukan untuk persiapan dan mengandung. Jadi seharusnya tetap di berat badan ibu ya, jangan terlalu. Dan kemudian jangan lupa konsumsi tablet tambah darah sejak remaja. Jadi sekarang ini programnya ada tablet tambah darah untuk remaja putri. Jadi untuk ibu-ibu mungkin yang punya remaja putri di rumah seharusnya seminggu sekali minum tablet tambah darah. Setiap seminggu sekali. Kalau dulu teorinya setiap mens itu 1 hari, sekarang enggak, jadi seminggu sekali terus. Kemudian ibu hamil kan juga minum tablet tambah darah. Kemudian ibu hamil juga sebelum persiapan kehamilan juga hendaknya mungkin perlu konsul dulu ke, kalau kurang paham bisa konsul ke puskesmas setempat apakah sudah siap untuk hamil, karena sebetulnya yang ideal itu ada ukuran lingkar lengan atas sini itu minimal 23,5 itu baru siap untuk hamil, bisa
bisa melahirkan anak Ya, dengan kita kondisi nggak yang munafik maksimal. bahwa untuk keluarga itu kan memang untuk meneruskan keturunan. Jadi seperti itu. Kemudian itu yang mungkin sekarangnya agak terlupakan oleh itu ya, karena terus oleh budaya juga. Kemudian yang penting lagi itu yang sekarang yang harus sebaiknya dilakukan itu IMD. Jadi ada inisiasi menyusui dini. Kalau inisiasi menyusui dini itu begitu anak lahir dibersihkan sedikit langsung ditempelkan ke perut ibunya. Kemudian bayinya mencari sendiri puting itu. Yang ada kolesterolnya itu ya. Bayinya nanti mencari sendiri puting ibunya. Kalau dulu zaman saya menyusui itu bayinya dibersihkan dulu, terus kemudian diberikan ke saya untuk disusui. Kalau yang sekarang sebaiknya IMD-nya dilaksanakan. Jadi ditaruh di perut ibunya, kemudian bayinya nyari sendiri. IMD ini sangat penting untuk keberhasilan menyusui nanti. Nah, yang berikutnya itu ASI eksklusi. Jadi makanan bayi ketika setelah lahir itu ASI saja sampai 6 bulan. Tidak boleh dengan yang lain. Karena yang pertama karena ASI sudah yang paling sempurna untuk bayi, dan juga dengan ASI itu sudah mencukupi untuk bayi sampai 6 bulan. Nah, ketika mulai 6 bulan, kita 6 sampai 9 bulan itu tekstur makanannya yang perlu diperhatikan itu yang cair dulu, cair sedikit, kemudian bubur susu. Kemudian setelah 9 bulan baru bisa yang cincang. 9 sampai 12 ya, 9 sampai 12 sudah bisa cincang. Nah, 12 ke atas sudah sama seperti kita. Kalau komposisi sama kayak itu yang seperti sama, cuma tekstur dan mungkin karena kebutuhan juga. Oke, Tante Ida, banyak ilmu yang kita dapatkan dari Tante Ida. Jangan bosan-bosan nanti berbagi dengan kita semua, mungkin dengan tema yang lain nantinya. Terima kasih kedatangannya di channel YouTube saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Demikian teman-teman, apa yang kita perbincangkan mengenai gizi, dan yang terpenting adalah doa pastinya ya. Selain kita memberikan asupan gizi kepada putra-putri kita, memberikan kasih sayang yang cukup, dan jangan lupa mendoakan mereka setiap saat dalam waktu 24 jam kita, dalam doa kita, dalam nafas kita, untuk kebaikan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan loncengnya supaya Anda semua ketika saya mengupload video-video baru bisa mengikuti. Like, komen, dan share.